Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan skripsi dari bab 1 sampai bab 2, makul metode penelitian bisnis oleh Pak Ardi Musalim. Sebelum masuk ke bab 1, kita harus mengetahui judul apa yang harus kita ambil. Dalam pengambilan judul, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Contohnya, analisis pengaruh strategi pemasaran digital terhadap pertumbuhan bisnis online. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal dari suatu karya tulis presentasi atau laporan yang bertujuan untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Biasanya, pendahuluan mencakup latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari karya tersebut. Fungsi utama pendahuluan adalah untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar, memberikan konteks, dan menggambarkan mengapa topik tersebut penting atau relevan. Selain itu, pendahuluan juga seringkali menguraikan struktur atau urutan dari isi karya tersebut. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang adalah bagian dari sebuah karya tulis, presentasi, atau laporan yang menjelaskan konteks atau informasi dasar terkait dengan topik yang sedang dibahas. Ini mencakup faktor-faktor seperti sejarah, perkembangan, masalah, atau situasi yang relevan untuk memahami topik tersebut. Latar belakang membantu pembaca atau pendengar untuk mendapatkan gambaran tentang mengapa topik tersebut relevan dan penting untuk diteliti atau dibahas lebih lanjut dalam karya tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan singkat dan jelas yang merinci masalah atau pernyataan penelitian yang akan dijawab dalam sebuah karya akademik atau penelitian. Ini membantu dalam mengarahkan fokus dan tujuan dari studi tersebut dengan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai atau dipecahkan. Rumusan masalah biasanya disajikan secara terperinci dan mengindikasikan pentingnya penelitian tersebut dalam konteks yang luas. Dan selanjutnya ada manfaat. Manfaat adalah hasil positif atau keuntungan yang diperoleh dari suatu tindakan, keputusan, atau aktivitas. Ini adalah dampak baik atau nilai positif yang dapat diperoleh atau dirasakan oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat sebagai akibat dari suatu perbuatan atau kebijakan. Baiklah, di bab pertama telah selesai, kita lanjut di bab kedua. Bab kedua ada tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis adalah bagian dari sebuah penelitian atau karya ilmiah yang menjelaskan teori-teori yang relevan dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengkaji atau menjelaskan topik penelitian. Ini mencakup ringkasan literatur yang berkaitan dengan topik tersebut, termasuk konsep-konsep, model-model, teori-teori, temuan-temuan penelitian terkait, dan pandangan-pandangan yang telah ada. Berikutnya ada landasan teori. Landasan teori adalah dasar konseptual dan teoritis yang digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan pemahaman dan mengarahkan sebuah penelitian atau karya ilmiah. Ini mencakup rangkaian konsep, teori, prinsip, atau paradigma yang relevan dengan topik penelitian. Berikutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini biasanya terdokumentasi dalam literatur ilmiah seperti jurnal, buku, atau makalah konferensi. Berikutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian adalah struktur konseptual atau paduan teoritis yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengorganisasi dalam memahami hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Ini mencakup kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk merancang dan mengarahkan penelitian. Oke, yang terakhir ada hipotesis atau hipotesa. Hipotesis adalah pernyataan atau prediksi yang diajukan oleh seorang peneliti berdasarkan pemahaman awalnya tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Hipotesis digunakan untuk merumuskan ekspektasi tentang hasil penelitian.